Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firly Walid dengan NIM 1861264. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Wenda. Di sini saya dari kelas sore pemasaran manajemen pemasaran 2018. Untuk yang pertama, saya akan memberikan alasan mengapa saya mengambil usaha ini. Sebelumnya, usaha yang saya aplikasikan di studi kelayakan bisnis sendiri adalah studio foto. Mengapa saya mengambil studio foto? Karena yang pertama, saya sedang bergelut di dunia ini. Kemudian yang kedua, saya ingin mendalami bagaimana aspek hukum di studio foto kayak gimana, kemudian aspek lingkungan dan aspek pemasaran sendiri. Baik, selanjutnya kita akan mengupas persyaratan atau aspek hukum yang harus dipenuhi dalam mendirikan usaha studio foto ini. Yang pertama, kita harus meminta izin kepada ketua RT atau RW karena ketika kita mendirikan studio foto, situ kita akan menimbulkan sebuah keramaian. Maka di situ kita harus meminta izin keramaian. Setelah itu kita harus memiliki NPWP atas nama pribadi ataupun atas nama CV dari perusahaan tersebut. Kemudian kita mengurus izin usaha di desa. Setelah itu kita meminta izin atau mengurus izin di notaris untuk melegalkan usaha kita. Tujuan usaha sendiri ketika memiliki legalitas yang resmi, yang pertama, customer itu lebih percaya kepada usaha kita karena aspek hukumnya lebih jelas. Yang kedua, apabila kita ada sebuah problem atau di customer ada masalah, kita memiliki dasar hukum sendiri. Baik, selanjutnya kita akan mengupas mengenai aspek lingkungan dari studio foto ini. Studio foto ini merupakan tempat atau ruangan khusus yang sudah ditata untuk menunjukkan aktivitas fotografer. Banyak yang diperlukan disiapkan seperti tata lampu, latar, pendukung lainnya. Dalam usaha fotografi ini memiliki kekuatan untuk dapat meningkatkan usahanya. Mulai dari strength-nya dulu, strength di internal yang positif. Saat yang pertama, memiliki studio yang modern di lokasi yang strategis, kemudian fotografer handal yang menguasai fotografi dengan baik. Yang ketiga, memiliki kamera tercanggih yang dapat menghasilkan gambar yang bagus. Yang keempat, pelayanan yang ramah dekat dengan pelanggan selalu saat diperlukan. Selanjutnya, untuk yang weakness atau internal yang negatif, tenaga fotografi yang kurang dan ada beberapa peralatan yang belum begitu lengkap di studio. Yang ketiga, listrik yang sering mati di sekitar studio mengganggu operasional. Selanjutnya, opportunity atau eksternal positif. Yang pertama, meningkatkan permintaan atas pengguna jasa masyarakat. Yang kedua, mengikuti perkembangan teknologi yang unggul. Selanjutnya, kegemaran remaja untuk berfoto. Maka dari itu opportunity ini yang sangat bagus. Kemudian untuk yang threat atau eksternal yang negatif, banyak pesaing yang sudah memiliki usaha sejak lama. Selanjutnya, kompetitor yang menjamur dengan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, penggunaan digital kamera atau HP yang berkamera itu udah cukup. Maka dari itu kebanyakan orang-orang sedikit kurang minatnya dalam masuk di studio foto ini. Oke, tadi kita udah mengetahui dari analisis SWOT. Kemudian selanjutnya kita dari analisis SWOT itu kita membentuk sebuah strategi, yaitu strategi planning untuk mengurangi untuk menghasilkan strategi yang bagus dalam usaha ini. Yang pertama, untuk yang opportunity-nya, untuk yang strength planningnya, memiliki studio yang modern di lokasi yang strategis. Itu adalah salah satu strategi yang harus dimiliki studio foto.
Kemudian fotografer handal yang menguasai fotografi dengan baik. Jadi kita harus menjaga kualitas dengan menjaga kualitas SDM juga dan menghasilkan produk yang bagus. Setelah itu memiliki kamera yang canggih yang sesuai dengan kualitas yang saat ini, kemudian mengikuti pengembangan teknologi untuk mencapai keunggulan. Selanjutnya untuk weakness strategisnya, tenaga fotografer yang lebih diunggulkan sehingga mengurangi permintaan. Maksudnya jadi kita harus meningkatkan bibit-bibit fotografer sehingga permintaan kita bisa tercover semuanya. Selanjutnya melengkapi aset peralatan yang ada di studio seperti software, pengolahan gambar, kemudian untuk cetak dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang WO selanjutnya adalah membeli genset sendiri untuk mengurangi tadi kan di SWOT yang atas itu udah aku jelasin seringnya terjadi listrik padam. Maka dari itu strategi yang kita anjurkan untuk WO nya adalah membeli genset seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke strength strategi planning yang trade ya, memiliki studio yang modern, kemudian kompetitor yang menjamur dengan keunggulan kompetitif dengan diimbangi fotografer yang handal, membeli peralatan yang canggih. Kemudian selanjutnya adalah WT Strategic Planning, mengembangkan sistem pemasaran, menambah sistem pemasaran online maupun sebar brosur, kemudian menambah loyalitas kepada pelanggan. Jadi itu semua strategi dari SWOT, analisis SWOT yang kita analisis sebelum membuka usaha. Selanjutnya adalah analisis lingkungan makro, yang tadi adalah analisis lingkungan dalam internal usaha mulai dari SWOT dan kemudian strateginya. Selanjutnya ini saya akan membahas mengenai analisis lingkungan makro. Di situ ada analisis dampak ekonomi, analisis dampak sosial budaya, analisis dampak politik, analisis dampak teknologi, dan analisis dampak lingkungan hidup. Yang pertama dari analisis dampak ekonomi, yang pastinya ketika kita membuka usaha studio foto ini, yang pertama kita bisa menyaring teman-teman SMK yang memiliki jurusan multimedia, itu bisa masuk ke usaha ini, dan kita bisa membuat sebuah lapangan pekerjaan buat mereka. Kemudian analisis dampak sosial budaya kurang lebih sama, jadi kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman yang memiliki hobi di bidang fotografi maupun di videografi. Selanjutnya untuk analisis dampak politik atau kebijakan, karena lingkungan politik mencakup undang-undang, jadi pemilik usaha jasa foto harus sudah memastikan bisnisnya berjalan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku dalam daerahnya. Misal kita harus mengurus izin usaha seperti itu, ataupun sudah sesuai kebijakan yang berlaku dalam sistem pendukung atau media promosi marketplace yang digunakan. Jadi intinya kita harus memiliki izin yang di aspek hukum tadi ya. Kemudian untuk analisis dampak teknologi, otomatis kita harus mengikuti tren teknologi yang sedang berkembang saat ini. Untuk analisis dampak lingkungan hidup, sebenarnya kita tidak begitu banyak menghasilkan limbah, namun tetap kita harus menyediakan sampah ya, karena banyak sedikit usaha pasti menghasilkan limbah seperti itu. Maka dari itu kita harus menyisihkan atau ada tempat khusus untuk limbah dari produksi kita, seperti mungkin ada limbah tinta, limbah kertas, ataupun ada ketika ada trouble di bagian kabel-kabel kita kan buat sampah, maka itu kita harus menyisihkan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ini adalah analisa yang terakhir, yaitu aspek pasar dan pemasaran bidang usaha studio foto. Untuk analisis pasar ini, dewasa ini kemajuan dunia fotografi sangat pesat dan banyak diminati masyarakat di Jombang. Sebagian orang menjalankan fotografi ini sebagai sebuah bisnis di samping sebuah hobi. Jadi kebanyakan
orang yang memiliki hobi di bidang foto maupun video, keberlanjutannya akan membuka sebuah studio foto. Maka dari itu, dari sini saya ingin membuka sebuah studio foto dan ingin mendalami bagaimana aspek hukum, aspek pemasaran, dan aspek lingkungan. Nah, untuk yang baik, setelah analisis pasar, yang selanjutnya adalah bauran pemasaran. Yang pertama adalah produk. Produk dari usaha foto ini yang pastinya adalah kita menjual jasa dan menghasilkan sebuah produk. Produknya adalah sebuah foto mulai dari pre-wed, baby, kemudian lamaran, kemudian foto produk, kemudian untuk yang video sinematik, video perjalanan, kemudian untuk video seperti promosi kampus atau promosi sebuah bank atau perusahaan seperti itu. Selanjutnya ada price sendiri kita menyesuaikan customer ya, kita sesuai request dari customer seperti itu. Untuk lokasi sendiri kita tadi sesuai dengan SWOT, kita berada di lokasi yang strategis dan jangkauannya masyarakat tuh sangat mudah. Untuk selanjutnya promosi sendiri kita bisa melalui media sosial, menyebar brosur, kita membuat akun Instagram, akun Facebook, membuka YouTube, yang sekarang sedang viral itu kita membuat akun TikTok seperti itu. Untuk people, tim yang diperlukan studio fotografi adalah tim yang jujur dalam bekerja dan menguasai dunia fotografi atau videografi secara profesional, serta memiliki pemikiran dan ide yang kreatif dalam mengerjakan sebuah proyek. Untuk proses merupakan suatu upaya studio foto dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi seperti proses dalam foto, dalam proses dalam video, seperti itu. Untuk strategi pemasarannya, untuk segmentasi dibagi jadi 3. Yang pertama ada geografis. Studio foto berada di lingkungan daerah yang kota. Dalam segi geografis cenderung memiliki kondisi lingkungan yang mendukung, aman, dan strategis. Pemilihan letak di pusat kota itu salah satu cara agar studio foto mudah dijangkau oleh konsumen. Untuk yang kedua, demografis. Usaha studio foto bisa dijangkau dari berbagai kalangan dan tidak ada batasan, tetapi dari segi umur dan usia kita membatasi dari usia remaja hingga dewasa. Pengelompokan tersebut penting dilakukan setiap ingin memiliki sebuah bisnis. Untuk yang ketiga, psikografis. Usaha foto ini meliputi dari kelas sosial menengah ke atas hingga dalam segi gaya hidup menyesuaikan dalam tingkatannya. Baik, selanjutnya adalah targeting. Untuk targeting di usaha foto ini kita ada 2 tipe. Yang pertama selective specialization, seperti berfokus pada event-event seperti lomba modeling, pameran busana dari desainer, penerbitan produk-produk baru, dan mendapatkan permintaan untuk acara pre-wedding. Nah, untuk selanjutnya target pasar bisa ditetapkan dengan full marker. Jadi studio foto ini berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Seperti itu. Baik, seperti itu analisis usaha studio foto ini, mulai dari aspek hukum, kemudian ada aspek lingkungan, kemudian sekarang aspek pemasaran. Jadi seperti itu video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.